Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Triwijayanti dengan NIM 2305114298. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar geometri sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Geometri dan Pengukuran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jessie Alexander Alim MPD. Pada materi kali ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada titik, kedua garis, ketiga bidang, keempat ruang, kelima sudut, dan yang terakhir jenis dan sifat sudut. Nah, kira-kira apa sih titik, garis, bidang, ruang, dan sudut itu? Yang pertama yaitu titik. Titik tidak memiliki panjang, lebar, ataupun kedalaman. Titik merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Titik adalah unsur yang mewakili suatu lokasi namun tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Titik disimbolkan dengan tanda titik atau dot. Secara geometri, titik dapat diidentifikasi sebagai sebuah huruf, misalnya titik A, titik P, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu garis. Jika tadi titik tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, dan kedalaman, maka garis memiliki panjang, tetapi tidak memiliki lebar ataupun kedalaman. Garis juga merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Garis merupakan gagasan abstrak yang lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas. Garis dapat lurus, melengkung, atau berbelok-belok. Garis dapat dibuat dengan menghubungkan dua titik atau lebih. Adapun yang termasuk ke dalam garis yaitu sinar garis. Sinar garis merupakan bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang tidak terhingga atau biasa yang disimbolkan dengan arah panah. Yang ketiga yaitu bidang. Permukaan datar dua dimensi yang meluas tanpa batas. Bidang juga tidak memiliki ketebalan. Selain itu, bidang juga memiliki pengertian lain yaitu sebuah gagasan abstrak sehingga bidang termasuk unsur yang tidak didefinisikan. Bidang dapat diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas, serta tidak memiliki ketebalan. Bidang termasuk ke dalam kategori bangun dua dimensi, karena memiliki panjang dan lebar atau alas dan tinggi. Yang keempat yaitu ruang. Tempat di mana objek geometris seperti titik, garis, dan bidang berada. Ruang merupakan sebuah gagasan abstrak, sehingga ruang termasuk unsur yang tidak didefinisikan. Ruang diartikan sebagai unsur geometri dalam konteks tiga dimensi, karena memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Salah satu bentuk model dari ruang adalah model bangun ruang. Yang kelima yaitu sudut, menggambarkan ruang yang dibentuk oleh pertemuan dua sinar atau garis yang berasal dari titik yang sama. Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang tidak kolinear atau tidak terletak pada satu garis lurus, dan konkuren atau garis yang bertemu pada satu titik potong yang berhimpit di titik pangkalnya. Untuk mengukur besar sudut umumnya menggunakan satuan baku yaitu derajat atau radian. Satuan baku untuk mengukur besar sudut pada siswa sekolah dasar adalah satuan baku derajat yang dapat diukur dengan menggunakan bantuan busur derajat. Adapun jenis-jenis dari sudut. Yang pertama yaitu dua sudut kongruen, kedua sudut suplemen atau berpelurus, ketiga sudut siku-siku, keempat sudut komplemen, kelima sudut lancip, keenam sudut tumpul, dan ketujuh sudut bertolak belakang. Berikut adalah gambar dari jenis-jenis sudut. Yang terakhir yaitu sifat-sifat dari sudut. Sifat-sifat sudut ini ada 4. Yang pertama, diukur dalam derajat, radian, atau gradian. Derajat adalah unit pengukuran yang paling umum digunakan dengan 0 derajat mewakili tidak ada sudut dan 360 derajat mewakili putaran penuh. Dan yang kedua yaitu memiliki titik puncak atau vertex di mana dua sinar atau garis bertemu. Yang ketiga, memiliki dua lengan yang memanjang dari titik puncak. Dan yang keempat, memiliki ukuran non-negatif. Sudut tidak bisa negatif. Baiklah, sekian video pembahasan kali ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.